Selamat datang rekan-rekan pembelajar pendidikan kewarganegaraan. Baik, em, setelah kapan lalu kita belajar tentang identitas nasional dan soal integrasi nasional, maka salah satu bagian penting yang sangat perlu kita diskusikan itu adalah soal ketahanan nasional kita. Kenapa ketahanan nasional menjadi sangat penting? Seperti biasa, tentu kita harus mencoba mendefinisikan apa itu ketahanan nasional. Ya, sama halnya kita mendefinisikan integrasi nasional, mendefinisikan soal identitas nasional, maka kita juga harus mendefinisikan apa itu ketahanan nasional. Ya, ketahanan ya. Kalau nasional saya yakin semua kita sudah tahu ya. Tapi kalau bicara soal ketahanan, itu berasal kata dasarnya kan tahan ya, tahan, defense. Arti ketahanan adalah bagaimana kita defense, bagaimana bertahan, kemampuan untuk bertahan, ketangguhan. Ya, dalam konteks kita manusia biasa, kita juga perlu punya ketahanan. Misalnya di masa-masa corona saat ini, supaya kita tidak terpapar dengan virus COVID ini, maka kita juga harus punya ketahanan bodi yang kuat, yang baik, imun. Ya, imun kita harus kuat. Kalau imun kita kuat, maka virus ya paling tidak kita bisa untuk melawannya. Selain kita menghindari kontak fisik tentunya ya, tapi ketika misalnya kita terpapar pun dengan imun yang kuat, maka sebenarnya virus itu bisa dilawan, begitu ya. Itulah kira-kira konsep ketahanan. Ya. Jadi bagaimana secara nasional negara kita ini punya imun yang baik. Imun terhadap apa? Nah, itu jadi pertanyaannya kan. Terhadap apa dia harus imun? Sama seperti kita semua. Terhadap apa kita harus imun? Jadi ketika kita juga minum obat, ketika sakit, ketika kita dianjurkan dokter makan buah, makan makanan sehat, bagaimana supaya imun kita meningkat, imun kita juga kuat. Ya, dengan demikian imun kita bisa melawan ya, sakit penyakit yang ada dalam kita. Itu kira-kira konsep ketahanan ya, sudah clear ya. Jadi ada sesuatu yang berasal dari luar, yang itu mengancam kita, kita bertahan. Maka dalam konteks negara juga, negara yang besar ini pasti ada tantangan-tantangan, pasti ada serangan-serangan yang itu sebenarnya juga bisa mengancam negara kita. Maka perlu ada ketahanan di sana. Nah, bagaimana kita bertahan? Tentu kita bertahan mengingat dulu sebenarnya kenapa negara ini harus ada. Ya kan? Supaya bertahan, maka kita perlu tahu dulu impian kita apa ketika membangun negara ini. Tentu cita-cita nasional kita, kalau kita membaca di alinea kedua pembukaan kita, di sana disebutkan bagaimana kita menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tetapi untuk bersatu, untuk merdeka, untuk berdaulat, adil, dan makmur, itu banyak sekali tantangannya. Banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi untuk mencapai cita-cita ini. Ya. Belum lagi kalau soal tujuan nasional. Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan melaksanakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, cita-cita dan tujuan nasional kita ini yang menjadi goal, ini yang menjadi visi, ini yang menjadi capaian yang diharapkan dicapai ketika kita bersama mendirikan sebuah bangsa. Ya kan? Tapi sama seperti rumah tangga yang punya tujuan ketika rumah tangga didirikan, sebenarnya ada kalanya rumah tangga itu menghadapi ujian dan cobaan, tantangan. Ya kan? Jadi skup yang paling kecil Anda bisa lihat diri Anda juga bisa melihat keluarga Anda. Ketika ada ujian, tantangan dari luar datang, maka diharapkan ada kemampuan untuk bertahan
menghadapi tantangan tersebut butuh ketangguhan di sana, butuh self defense di sana supaya kita tidak kehilangan visi atau tujuan kenapa negara kita didirikan. Ya, jadi ada tantangan, ada ancaman, ada hambatan dan gangguan. Ya, Anda bisa melihat di sana definisinya ya. Jadi kalau bicara tantangan, hal-hal yang bersifat yang bertujuan mengubah kemampuan kita untuk menantang ya. Kalau ancaman sesuatu yang merombak sistem yang dicarakan secara konsepsional, ini konteks bernegara. Hambatan juga sama ya, yang menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari sistem ketahanan nasional. Gangguan, hambatan yang berasal dari sistem ketahanan nasional ya. Jadi dikategorikan seperti ini supaya kita bisa mengklasifikasikan bahwa ketahanan nasional kita itu menghadapi hal-hal ini. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi, ada ancaman-ancaman yang dihadapi, ada hambatan, ada gangguan, ya kan? Jadi misalnya ancaman ketika ada mengancam pemerintahan Jokowi misalnya, karena memang ada ingin merombak sistem kita secara konsepsional dan secara menyeluruh misalnya, itu dianggap bisa sebagai ancaman, ya kan? Kalau menggugah kemampuan itu tantangan, sesuatu yang karena itu tantangan itu hadir, akhirnya kebertahanan kita teruji di sana. Hambatan juga sama dan gangguan ya. Jadi hal-hal ini yang dihadapi oleh sebuah negara ketika mereka ingin survive mencapai visi dan. Nah, kalau kita lihat di sana, saudara, ya kira-kira beginilah pemosisian dari ketahanan nasional. Jadi kalau Anda lihat di sana, yang warna hijau itu, ya, situ ada tujuan nasional ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu perihal identitas bangsa kita, ya. Baik dari aspek sejarah dan sosial budayanya, demikian juga falsafah bangsa yang kita punya, ya kan, wawasan nasional kita atau wawasan nusantara kita, demikian juga lingkungan, ya. Lingkungan itu bicara perihal keberadaan negara kita. Nah, kalau kita lihat ada saja tantangan dan ancaman, hambatan, gangguan yang itu diharapkan memiliki kemampuan di dalam bertahan, ya. Jadi di kotak kemampuan itu adalah bagian dari kita defense, bagian dari kita mencoba untuk survive ketika tantangan masuk ke negara, ancaman masuk ke negara, hambatan masuk ke negara, dan juga gangguan. Supaya apa? Goalnya adalah bagaimana supaya tujuan nasional itu bisa dicapai, ya. Tujuan nasional dapat tercapai, ya. Nah itu, jika Anda lihat di bagian tersebut, ya, jadi ada kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan tantangan ancaman, hambatan, gangguan. Kalau kita lihat itu dua hal yang saling bertubuhkan satu sama lain, ya. Demikian juga baik itu langsung dari luar, dari dalam, dan tidak langsung, ya. Karena ada kalanya juga tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan tersebut itu langsung, ya, dari luar, ya kan. Dari dalam juga ada, ya. Secara tidak langsung juga ada, ya. Kalau secara langsung, ya misalnya kalau ada penyerangan terhadap negara kita, itu langsung, ya. Itu bisa dikategorikan sebagai ancaman, ya, menghancurkan, mendestroy dari luar. Itu dari luar Indonesia. Mungkin negara-negara seperti Belanda misalnya ingin merebut kembali bangsa kita, itu juga menjadi persoalan. Kalau dari dalam, ya kita lihatlah bangsa kita saat ini banyak sekali hal-hal yang mengancam dan menghambat, bahkan mengganggu, dan tantangan yang berasal di bangsa kita ini, yang itu berasal dari negara kita sendiri, ya. Jadi misalnya politik sara misalnya, ya, politik sara atau diskriminatif, tindakan-tindakan diskriminatif misalnya di daerah-daerah minoritas Kristen, itu sekali teman-teman Kristen kita untuk membangunkan rumah ibadah, atau sebaliknya di tempat-tempat saudara kita minoritas Islam, teman-teman Islam kita nggak bisa mendirikan rumah ibadah dengan bebas, yaitu dari ancaman dari dalam, ya, itu gangguan dari dalam.
Atau misalnya teman-teman kita yang Hindu tidak bisa mendirikan pura, padahal kita tahu sendiri bahwa Hindu adalah agama tertua di Indonesia. Ya. Yang tidak langsung, yang itu tidak, contoh tidak langsung itu bahwa banyak hambatan, gangguan, ancaman, tantangan yang sebenarnya tidak directly menghantam bangsa kita, ya, berlahan-lahan yang menggerogoti bangsa kita. Ya, misalnya dengan pelan-pelan membangun kelompok-kelompok radikal, misalnya kelompok-kelompok yang fundamentalis berdiri sedemikian rupa, berjuang sedemikian rupa, sampai akhirnya mereka serta-merta mencoba merongrong bangsa kita yang besar ini. Ya, itu juga jadi persoalan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya hal-hal tersebut, perlu ada kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Ya. Dan itu membutuhkan keuletan dan ketangguhan. Ya. Ulet dan tangguh di dalam menghadapi semua. Ya, ini pengertian ulet dan tangguh, saya pikir tidak ada persoalan di sana. Ya. Sukar dikalahkan itu tangguh, ya. Kukuh, tidak lembek lemah. Ulet, kuat, tidak mudah patah. Kualitas diri. Kalau bicara keuletan bernegara, kualitas diri masyarakat bangsa menunjukkan kemampuan mengabsorpsi dampak lingkungan, tantangan untuk kemudian diatasi. Ketangguhan juga sama, ya, menunjukkan kekuatan atau kekukuhan sebagaimana dipersepsikan dari luar dan pihak. Nah, ini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional atau elemen-elemen dari ketahanan nasional itu menurut Hans. Yang paling tidak geografis tentu sangat berpengaruh. Ya, sumber daya alam, kemampuan industri kita, kemampuan militer kita, ya, teknologi, leadership. Nah, ini sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo, ya. Semoga di bawah pimpinan beliau kita makin baik. Termasuk itu penduduk, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana tren perkembangan penduduk, bagaimana karakter nasional kita, bagaimana moral bangsa kita, bagaimana juga kualitas dari diplomasi dan kualitas pemerintahan kita. Nah, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi ketahanan nasional kita menurut. Kalau menurut Alfred, sama dengan Hans, ada beberapa yang sama, bahkan hampir semua sama, ya, letak geografi, luas wilayah, bentuk dia yang mendescribe saja lebih detail. Watak nasional sama, sifat pemerintah, itu karakter, ya, karakter dari pemerintahan seperti apa, dan jumlah penduduk. Alfred tidak terlalu berbeda dengan Hans. Kalau si Klein sebutkan ada critical mass, ya, bagaimana ada pemikiran kritis dari para penduduknya, ya, bagaimana tingkat ekonomi juga mempengaruhi, militer juga, ya, national will, keinginan kebangsaan, national will, strategi. Jadi kalau dibandingkan Hans, yang baru itu adalah national will, itu semacam tujuan nasional dan visi. Militer sama dengan Hans. Strategi bagaimana bertahan, itu bagian dari ketahanan sebenarnya kalau kita kritik apa yang disebutkan Klein, ya. Kalau ekonomi dan bagaimana critical mass sepertinya nggak ada persoalan, ya. Oke, konsensi TANAS. Jadi bisa kita katakan bahwa TANAS itu meliputi aspek-aspek tersebut, ya, interintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan. Sebenarnya Anda bebas mendefinisikan TANAS seperti apa saja, ya. Intinya itu adalah di situ ada unsur-unsurnya yang pasti. Di situ adalah keuletan, ketangguhan, ada kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi, mengatasi tantangan dari luar, dari dalam, langsung atau tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas bangsa, kelangsungan hidup, atau yang menghambat pencapaian visi nasional kita. Saya pikir ini nggak persoalan. Konsepsi untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, terpadu, ya, dengan berpedoman kepada wawasan Nusantara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional. Ini konsepsi dari ketahanan nasional itu sendiri, ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan seluruh aspek yang ada untuk bertahan, untuk mencapai tujuan nasional kita, dan bagaimana kita menikmati keamanan. Nah, kalau landasan pemikirannya sudah sangat jelas, tidak bisa terlepas dari Pancasila. Pancasila bagian hal yang terus diulang-ulang kepada kita, baik dalam perihal identitas nasional, baik dalam konteks integrasi nasional, baik juga dalam landasan ketahanan nasional. Ya, sama. Jadi Pancasila menjadi bagian terpenting di bagian tersebut. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 misalnya, ya, pembukaan cita-cita nasional, tujuan nasional. Ya.
teori eksistensi bangsa dan negara sudah ya. Jadi ketiga landasan ini sudah kita kupas di awal tadi, bahwa kalau kita memiliki konsep ketahanan yang kuat, tentu perlu ada ideologi yang kuat juga. Dalam konteks ini Pancasila, perlu kepastian dan kejelasan dari tujuan dan cita-cita nasional kita, perlu ada teori eksistensi bangsa dan negara kita ya. Ya, yang berikutnya itu soal wawasan Nusantara ya. Jadi hal ini juga sangat diperlukan, wawasan Nusantara, geopolitik Indonesia, demikian juga terintegrasinya bangsa kita, kepentingan nasional dan kepentingan intern dan ekstern. Yang berikut itu teori geostrategi, ya, sejarah perjuangan bangsa, ya kan, kemampuan bertahan, ekstensi bangsa dan negara, dan pembangunan semesta berencana. Pembangunan semesta berencana itu bagaimana proses pembangunan bangsa kita ini ke depan. Kehidupan nasional dan terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan. Ya, ini aspek-aspek dari TANAS atau 8 konsep dasar TANAS itu ada 8 aspek, sering disebut dengan Trigatra dan Pancagatra. 5 aspek tersebut itu menjadi satu bagian yang saling berkaitan satu sama lain, yang kadang saling mempengaruhi sama lain, yang kemudian dalam aspek-aspek itu, kelima aspek Pancagatra itu banyak sekali tantangan. Dalam bidang politik kita mengalami tantangan, ya kan? Bagaimana menguatnya politik identitas misalnya. Dalam aspek ekonomi tentu kita lihat bagaimana tidak stabilnya rupiah saat ini karena virus corona misalnya. Sosial budaya dengan banyaknya arus globalisasi. Hukum, adanya sekarang misalnya wacana pembebasan koruptor yang kapan lalu itu banyak diprotes banyak orang dan kita keluarkan ini. Ideologi, oh jelas. Bagaimana kita tahu Pancasila sedang dirongrong sedemikian rupa. Nah, hal-hal tersebut saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain, yang di dalamnya banyak tantangan dan ancaman gitu, saudara. Ya. Oleh karenanya perlu sekali ada kemampuan dan ketahanan di dalam menghadapi tantangan dan ancaman. Ya. Jadi kalau lihat Trigatra dan Pancagatra, dia merupakan satuan yang bulat ya. Satu tak terlepaskan satu sama lain, karena apa yang terjadi di dalam aspek Pancagatra itu sangat mempengaruhi bagaimana aspek Astagatranya. Ya. TANAS akhirnya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara dan memanfaatkan Trigatra sebagai modal dasar peningkatan kondisi Pancagatra dan rangka pembangunan yang berkelanjutan. Ya, jadi tergantung pada kemampuan bangsa kita di dalam memanfaatkan Trigatra tadi, kependudukan, geografis, demikian juga sumber daya alam sebagai modal di dalam mengkondisikan Pancagatra dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra yang lain dan mempengaruhi kondisi keseluruhan. Jadi tidak bisa dipisah satu sama lain ya. Jadi aspek yang bersifat dinamis seperti tadi, aspek-aspek bidang tersebut dalam sistem nasional kita, politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan segala macam, ketika banyak ancaman di sana, sebenarnya secara langsung juga memberikan ancaman kepada aspek trigatranya, dan gabungan dari semuanya disebut astagatra tentunya ya. Dan ketika apa yang terjadi di bidang politik mempengaruhi sesuatu yang di bidang sumber daya alam, terjadi mempengaruhi bagaimana dinamika kependudukan, demikian juga sumber daya alamnya ya. Jadi satu aspek mengalami tantangan, semuanya terindikasi terimplikasi. Oleh karenanya aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi sama. Nah, menjadi pertanyaan adalah, menurut Anda bagaimana konteks Indonesia ini? Kalau kita lihat bangsa kita saat ini, kira-kira ancaman, tantangan, hambatan, gangguan apa yang dialami oleh bangsa kita, dan bagaimana menurut Anda kita bersiap dalam menghadapi dan menyelesaikannya. Bagaimana kita membangun imun tubuh kita, bagaimana kita supaya kuat dan tangguh. Nah, ini akan menjadi bagian diskusi kita yang menarik. Kita lanjutkan nanti ya, di pertemuan kita secara online untuk melihat hal-hal yang menjadi masalah bangsa kita, dan kita menjadi siap untuk menjawab persoalan tersebut, bahwa bangsa kita harus punya imun, bangsa kita harus punya kekuatan dan kemampuan dalam menghadapinya. Terima kasih, semoga berguna dan kita bisa belajar lebih maksimal.